Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana Alvina Sofa, NIM 2041050101008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggapan dari Bapak Abdul Nafis, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada definisi pendapatan nasional, yaitu nilai total output akhir suatu negara dari suatu barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto disingkat dengan GNP, yang ketiga pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara atau domestik selama satu tahun. GDP sendiri memiliki rumus, yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan luar asing atau luar negeri. Selanjutnya yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP sendiri memiliki rumus, yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing atau dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto disingkat dengan NNI, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal, yang memiliki rumus GNP dikurangi P depresiasi atau penyusutan modal barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI memiliki rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dialihkan oleh pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dalam PI ini memiliki rumus, yaitu pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment atau penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, yaitu disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI atau disposable income memiliki rumus PI dikurangi DI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya ada manfaat dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang ketiga, mengatur pembahasan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat ada memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dan setiap sektor. Yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja suatu negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3. Yang pertama metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga metode pendekatan pengeluaran.
Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM suatu negara dalam waktu setahun. Dengan rumus P1 dikali Q1 dan ditambah di P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya. Yang kedua ada metode pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari sebagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dengan cara Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Dan terakhir ada metode pendekatan pengeluaran. Metode ini pendekatan pengeluaran yaitu berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan X min M. Dan terakhir ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengatur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, sedekah, infak, zakat, ushur, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun, dan terakhir wakaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.